Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Jamaah kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, diberi kemudahan dalam segala urusannya, dijauhkan dari segala kesulitan, diberikan rezeki yang barokah, yang melimpah, yang bisa untuk membayar hutang, yang bisa untuk pergi ke tanah suci Makkah dan Madinah. Semoga anak keturunan yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, suri teladan kita, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Jamaah kuliah syukur rahimakumullah, waktu tidak terasa, Masya Allah, sudah melewati 20 hari terlewat. Kita sudah sekarang hari ini memasuki tanggal 22 bulan Ramadan. Kalau pada awal kami menyampaikan 5 kunci sukses meraih Ramadan adalah diantaranya yang pertama, memiliki niat yang ikhlas. Mari kita selalu memperbaiki niat kita di dalam ibadah ini dengan keikhlasan hanya karena Allah. Yang kedua, hendaklah kita mengetahui maksud dan tujuannya, mengetahui sasaran kita beribadah ini untuk apa, yaitu memahami hikmah kandungan di dalam ibadah bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah Takmir sudah membuat banner-banner sepanjang ini, itu slogan-slogan hikmah di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Di antara yang terakhir ini di depan masjid, bahwa Ramadan penuh dengan pengampunan. Yang menjadi pertanyaan kita, mari kita raih ampunan itu. Apakah akhir Ramadan kita mendapatkan ampunan? Apakah akhir Ramadan kita justru mendapatkan murka dari Allah SWT? Inilah yang naudzubillah min dzalik. Maka dari 5 kunci yang tadi yang pernah kami sampaikan, yang kedua kita mengetahui sasarannya. Yang ketiga, kita hendaklah memakai syariat
yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang sudah kita laksanakan ini adalah sesuai dengan syariatnya. Sehingga apa artinya kita ikhlas? Kalau tidak sesuai dengan tuntunan atau syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, hendaklah kita merawat agar pahala ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap utuh. Jangan sampai pahala yang sudah demikian Allah menjanjikan, Allah berikan, ternyata rusak karena perbuatan lisan yang kita ucapkan atau perbuatan akhlak kita yang membuat pahala ibadah siam kita menjadi hilang tanpa dapat apa-apa. Sedangkan yang terakhir, hendaklah kita istiqomah di dalam kebaikan. Mari sudah lewat ini 5 hal ini, apakah kita betul kita lakukan? Dan mari istiqomah di dalam, andaikan kita sudah melaksanakan dengan baik, mari sejauh mana kita dalam istiqomah di dalam kebaikan. Pada umumnya di masjid sana sini, berakhirnya menjelang Ramadan justru berguguran. Sebagaimana kompetisi pertandingan yang awalnya pesertanya banyak, akhir menjelang final mulai peserta itu berguguran karena kalah dalam pertandingan. Semoga kita semuanya ini bukan menjadi pemain yang kalah, tetapi kita menjadi pemain yang menang, yang akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Di akhir menjelang Ramadan, Allah memerintahkan kita untuk selalu meningkatkan ketakwaannya. Di antaranya Allah memberikan door prize, ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dikenal dengan malam nuzulul Quran, malam turunnya wahyu Al-Quran. Yang harus kita perhatikan, mari kita sebagaimana tadi di dalam pembukaan, yang pertama kita membaca surat Al-Asr, bahwa di dalam memasuki bulan Ramadan waktu tidak terasa. Wal asri, demi masa. Kita diingatkan oleh Allah, kalau kita tidak memperhatikan waktu, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Mari kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hanya orang yang tidak akan rugi adalah illal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah. Tidak hanya sekedar beriman, akan tetapi wa amilus sholihah, berbuat kebaikan, amal soleh. Kesempatan di bulan suci Ramadan untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan, wa amilus sholih. Dan senantiasa mengajak kita berdakwah, mengajak kepada perbuatan yang baik, kepada yang hak. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan hendaklah kita mengajak untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam menghadapi kemaksiatan, dalam menghadapi kebaikan pun kadang kita mendapatkan tantangan untuk harus bersabar, karena bisa jadi kita diuji baik di rumah tangga, baik terhadap anak, baik dengan lingkungan, baik dengan ekonomi. Ini adalah sebuah tantangan. Wis arep bodo urung duwe toples dereng isi. Ini juga kadang menjadi ujian. Maka inilah yang harus kita perhatikan, bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di dalam bulan suci Ramadan, Ramadan menjadi mulia ini karena diturunkannya wahyu Al-Qur'an. Yang wahyu Al-Qur'an ini menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Ini adalah ada salah satu contoh
membuktikan bahwa Al-Quran ini menjadi sebuah petunjuk kepada manusia, pernah terjadi di Amerika, di majalah yang pernah kami baca, ada di rumah sakit bersalin melahirkan, ada dua orang ibu melahirkan hari yang sama, yang satu bayi laki-laki dan yang satu bayi perempuan. Namun qadarullah, bayi yang baru lahir ini biasanya dipisah dengan ibunya, masih ditampung di box. Namun seorang penolong bayi, bidan yang membantu seorang dokter, belum sempat memberikan identitas bahwa bayi yang laki-laki ibunya si A atau si B. Demikian juga bayi yang perempuan. Pada saat akan memberikan identitas, nama, gelang identitas itu, keduanya kebingungan. Ini bayi yang laki-laki milik yang ibu yang mana? Demikian juga sebaliknya. Karena di situ yang menolong adalah dokter non-muslim. Dan di sebuah rumah sakit itu juga ada dokter yang muslim. Dokter yang non-muslim ini memberikan tantangan kepada dokter yang muslim. Kamu kan dokter muslim yang biasa mendakwahkan bahwa Al-Quran ini menjadikan petunjuk. Al-Quran menjadikan bisa mengatasi segala masalah. Coba tunjukkan bayi ini yang laki-laki milik ibu yang mana, yang perempuan ibu yang mana. Dokter yang muslim ini tertantang dengan kalimat ucapan dari dokter yang non-muslim ini dengan Al-Quran, karena disinggung dengan Al-Qurannya, maka dia rasa berkecamuk, antara takut kalau salah, antara juga gengsi kalau tidak bisa menjawab. Dokter yang muslim ini berzikir, termenung, memohon doa kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk untuk mengatasi ini. Kemudian dokter yang muslim ini, setelah dia terdiam dan berdoa, dia teringat dengan gurunya, seorang ulama yang memberikan ilmu kepada dirinya. Kemudian dia ngebel minta pertolongan. Ustaz, saya menghadapi masalah yang harus saya bisa jawab. Apa itu, Dok? Saya habis menolong dua orang ibu yang melahirkan, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Namun qadarullah belum sempat memberikan identitas bagaimana untuk bisa mengetahui bahwa bayi yang laki-laki milik si ibu yang ini. Kemudian Ustadz yang menjadi gurunya ini, seorang ulama, menjawab, kalau di dalam Al-Quran yang memberikan petunjuk secara langsung bahwa bayi ini adalah siapa-siapanya, tidak ada. Namun Al-Quran memberikan petunjuk bahwa dalam ahli waris, seorang laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan, sedangkan yang perempuan adalah hanya mendapatkan 1 bagian. Dokter ini langsung berpikir cerdas. Masya Allah, subhanallah, ini adalah memberikan petunjuk yang terbaik. Kemudian dokter yang muslim ini memberikan perintah, coba dicek kadar ASI milik ibu masing-masing ini, dicek mana kadar ASI-nya yang paling banyak, itulah ibu kandung dari bayi yang laki-laki. Sedangkan kadar ASI yang lebih sedikit itu adalah ibu kandung dari bayi yang perempuan. Begitu dicek, diteliti, ternyata betul ada di antara salah satu ibu ini ada kandungan ASI yang lebih banyak. Maka disimpulkan inilah ibu dari bayi seorang laki-laki. Akhirnya dokter yang non-muslim ini, dia pun tertegun dan dia
betul ini adalah Al-Quran memberikan petunjuk dan dia bersyahadat masuk Islam. Inilah bahwa bukti Al-Quran ini memberikan hidayah kepada setiap manusia, bukan hanya khusus orang Muslim. Kalau hidayah untuk seorang Muslim, sudah tidak ada keraguan lagi. Al-Quran di dalam Al-Baqarah ayat 3, dzalikal kitabul la raiba fih, bahwa Al-Quran ini isi kandungannya tidak ada keraguan lagi bagi orang mukmin. Tidak ada keraguan lagi, mesti benarnya. Namun jika orang mukmin itu keimanannya masih ragu-ragu, keimanannya masih sedikit, maka tentu tidak pernah mempercayai Al-Quran itu. Salah satu contoh bahwa Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 17. Yang biasa kita pahami bahwa perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain bukanlah kebaikan itu milik orang lain, tetapi kebaikan itu adalah untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Barang siapa berbuat baik kepada orang lain, maka sebenarnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang itu. Kalau misalnya mohon maaf, saya bisa memberikan sesuatu kepada Ustadz Sugirman, yang menerima itu pada umumnya kan berterima kasih atas kebaikan. Namun sebenarnya ini adalah kebaikan itu adalah untuk saya, bukan untuk yang menerima. Demikian juga sebaliknya, ketika kita berbuat jahat, berbuat salah kepada orang lain, maka itu akan bercermin kepada kita bahwa kita inilah yang akan kena dampak, bahwa kita ini akan mendapatkan nilai yang rendah. Betapa orang itu kayanya, walaupun orang itu pejabat, orang seperti apapun, ketika tidak memiliki akhlak yang baik, merendahkan orang lain, maka orang itu pasti akan dibilang orang wong kaya ngono omongane elek, omongnya kasar, omongnya tidak bisa dipercaya. Karena untuk bilang dzalik. Makanya mari Al-Quran ini jadikan petunjuk bagi kita senantiasa untuk berbuat baik. Belum lagi bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa kita berbuat baik sedikit pun, Allah akan tetap membalasnya kebaikan itu. Dan juga sebaliknya, perbuatan dosa sekecil apapun yang kita lakukan, Allah juga akan membalasnya. Allah selalu sebanding. Nah, kesempatan bulan suci Ramadan, kita memiliki dosa sebanyak apapun, jika sekiranya kita mau bertobat, mengakui diri kita banyak salah dan dosa, dan mau mohon ampun kepada Allah, maka Allah membuka pintu lebar-lebar untuk ampunannya. Maka mari Ramadan yang tinggal waktu beberapa hari ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Andaikan kita tidak bisa memanfaatkan waktu, agar kita bisa menghargai nilai sebuah waktu, ada beberapa dialog pertanyaan. Waktu adalah merupakan inti perputaran dunia yang selalu bergerak maju dan tidak mungkin mundur dan tidak mungkin akan kembali lagi. Waktu adalah merupakan catatan sejarah seorang, yang waktu itu adalah kesempatan yang harus kita lalui. Ramadan yang sudah berjalan, nampak tilas seperti apa yang kita perbuat. Untuk mengetahui nilai satu tahun, maka kita bisa melihat, bisa menanyakan kepada murid yang gagal di dalam ujian sekolah.
Dia ketika anak dia gagal tidak lulus, maka dia akan rugi 1 tahun, dia harus mengulang. Jika kita ingin mengetahui nilai dalam 1 bulan, maka tanyakan kepada ibu yang bayinya lahir prematur. Masya Allah, belum saatnya, belum genap bulannya, anak saya sudah lahir. Sehingga ada kalanya bayi itu memiliki kekurangan atau kondisi yang lain dari yang lain. Jika kita ingin mengetahui nilai dalam 1 minggu, maka tanyakanlah kepada editor sebuah majalah berita mingguan. Sebuah redaktor ini ketika dia memperoleh berita-berita, dia terlambat dalam mengedit, dia terlambat dalam mengirimkan berita, maka dia akan menjadi rugi, terlambat. Ini dalam mingguan. Jika kita ingin mengetahui nilai 1 hari, maka tanyakanlah kepada buruh harian yang mempunyai 6 orang anak. Masya Allah, seorang buruh harian, dia misalnya setiap hari mendapatkan gajian yang ditunggu anaknya yang merengek. 6 anak menunggu. Kok dia tidak mendapatkan upah? Maka dia akan sangat akan menangis karena tidak bisa memberikan kepada anak. Jika untuk mengetahui nilai 1 menit, maka tanyakanlah kepada kekasih yang sedang menanti waktunya berjumpa. Ini untuk orang yang mungkin dulu yang pernah merasa remaja seperti Pak Mardi, dulu waktu kencan sama pacarnya misalnya, waktu sudah ditunggu-tunggu kok belum datang-datang, waktu semenit pun lama sekali nggak datang-datang. Nggih Pak Mardi. Jika kita ingin mengetahui 1 detik, ini juga perlu kadang kita untuk memanfaatkan waktu dengan sederhana. Tetapi ketika melihat kondisi yang semacam ini, 1 menit, maka tanyakanlah tadi kepada kekasih ya. Yang terakhir, jika kita ingin mengetahui nilai dalam 1 detik saja, tanyakan kepada seseorang yang selamat dari kecelakaan. Selamat dari kecelakaan. Kita sering mendengar cerita orang yang akan naik bis, dia stop, bis itu nggak berjalan, nggak mandek, bis itu tetap jalan. Andaikan dia naik, ternyata berikutnya bis itu terjatuh ke jurang. Ini sebuah contoh. Atau juga orang ini lagi menyeberang, belum sampai nyebrang, bis itu lewat. Kurang sedetik, andaikan dia menyeberang, tergilas oleh kendaraan yang lewat. Inilah waktu sangat berharga sekali jika kita bisa memahami kondisi waktu. Maka betul wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya waktu ini selalu berjalan. Kita memanfaatkan dengan baik juga tetap jalan, kita leha-leha juga waktu itu jalan. Maka sungguh sangat rugi ketika kita tidak bisa memanfaatkan target Ramadan mendapatkan ampunan, kok kita tidak mendapatkan ampunan. Na'udzubillah min dzalik, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Jamaah kuliah rahimakumullah, waktu sudah hampir 5:30. Yang bisa kami sampaikan, mari kita evaluasi bersama, manfaatkan isi akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tadi sebagaimana kita memahami waktu demi waktu, pengalaman orang-orang yang begitu banyak rugi dengan waktunya, maka kita jangan sampai rugi di dalam memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa
melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Demikian, astagfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khair, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Sebelum kajian kami tutup, akan saya bacakan jadwal kegiatan untuk